Kabupaten Gresik ini semakin lama ini memang semakin memprihatinkan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa TPA, tempat pembuangan akhir di Kabupaten Gresik ini semakin hari semakin penuh dan overload. Itulah kami pengurus Fatayat dari Desa Boteng ini berupaya bagaimana untuk memecahkan problem yang seperti ini. Problem masalah sampah ini adalah problem masyarakat yang luar biasa, sehingga kita perlu berpikir cerdas bagaimana agar sampah ini jadi sesuatu yang tidak selama ini dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang bisa bernilai ekonomis. Maka itu kami dirikan Bank Sampah Green River Park Fatayat Ranting Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ini. Adapun bank sampah ini didirikan pada 7 Oktober tahun 2021 dan berlokasi di perumahan Green River Park RT 29 RW 05 Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Prinsip pengolahan sampah melalui bank sampah ini adalah yang pertama kita memang berpedoman kepada pelaksanaan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui bank sampah, sehingga pembentukan bank sampah ini nanti diharapkan bisa dilakukan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya. Jadi bank sampah ini kan merupakan tempat pemilahan, pengumpulan sampah maupun limbah yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang sehingga memiliki nilai ekonomis melalui sistem 3R ini sendiri. Dengan adanya bank sampah Green River Park ini, dengan melihat situasi yang sudah sedemikian rupa di berbagai TPA yang ada di Kabupaten Gresik ini, dengan bank sampah banyak manfaat yang akan diperoleh, khususnya untuk nasabah dari anggota Fatayat sendiri. Yang pertama itu adalah mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar, karena volume timbunan sampah ini semakin berkurang dengan adanya bank sampah. Dan tidak hanya itu, sehingga lingkungan ini menjadi lebih sehat. Keuntungan lain, manfaat dari bank sampah ini adalah bisa mendidik masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan sendiri. Seperti kita tahu bahwasanya di masyarakat ini kan berbagai macam sampah itu kan dihasilkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya bank sampah ini masyarakat bisa terdidik bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, dan yang tidak kalah penting adalah manfaat dari bank sampah ini bisa menghasilkan nilai ekonomis, menambah penghasilan masyarakat khususnya bagi nasabah bank sampah itu sendiri. Dan pembentukan bank sampah ini sendiri sudah melalui beberapa langkah-langkah kerja yang sudah kami terapkan. Jadi yang pertama ini adalah kami menentukan struktur organisasi sampah bank sampah ini sendiri, dan yang kedua langkah kami itu adalah melakukan sosialisasi kepada calon nasabah, dan yang ketiga ini adalah kami menjelaskan kepada nasabah menentukan mekanisme menabung di bank sampah Green River Park ini. Untuk menentukan struktur organisasi ini, kami adakan pertemuan atau rapat pembentukan pengurus bank sampah Green River Park. Jadi rapat ini pada awalnya memang yang diundang itu adalah pengurus, ya. Kami libatkan terlebih dahulu pengurus PKK karena alhamdulillah di tempat kami pengurus PKK ini banyak anggota Fatayat yang masuk menjadi pengurus PKK, dan sehingga setelah dilaksanakan rapat pembentukan pengurus tadi diperoleh susunan pengurus. Yang pertama ini adalah pembina. Pembina ini kita langsung di bawah binaan oleh Ketua Fatayat pimpinan anak cabang NU Menganti,
Dan untuk direkturnya saya sendiri, Ibu Sri Wahyuni, ada wakil direktur Ibu Rosita, sekretaris Ibu Febri, bendahara Ibu Wati, untuk seksi edukasi adalah Ibu Yudiana, untuk seksi penimbangan dan Siti Hasana, seksi pemberdayaan Ibu Suyatmi, dan untuk seksi pemilahan sampah itu adalah Ibu Jamiatus Soliha. Itu adalah struktur organisasi Bank Sampah Green River Park Fatayat Ranting Desa Boteng Kecamatan Menganti tadi. Dan setelah terbentuk susunan organisasi tadi, untuk berikutnya kami perwakilan pengurus ini melakukan survei harga. Jadi survei harga ini sangat penting kita lakukan di awal, karena sebelum kita memflorkan harga ke nasabah, kita penting untuk mendatangi pengepul. Jadi kita akan tahu, ya, oh ya, sehingga kita dapatkan tabel harga yang sudah ditentukan oleh pengepul. Dan setelah itu kami pengurus ini menyiapkan buku administrasi mulai dari buku tabungan, juga ada buku nasabah dan juga buku besar. Dan berikutnya kami melakukan sosialisasi kepada calon nasabah kami, di mana sosialisasi pertama ini adalah dihadiri oleh Ketua Fatayat NU Ranting Desa Boteng, dan juga berikutnya ada sosialisasi oleh Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Menganti. Dan setelah itu nasabah mendaftarkan menjadi nasabah Bank Sampah. Jadi dengan adanya sosialisasi ini, kita mengajak calon nasabah ini untuk bergabung dalam Bank Sampah Green River Park ini. Dan setelah itu, setelah 3 kali sosialisasi, untuk jumlah nasabah kita saat ini, sosialisasi pertama 18, sosialisasi kedua 22 orang, dan sosialisasi berikutnya adalah 65 nasabah, sehingga grafik kita, alhamdulillah grafik naik, sehingga total nasabah itu adalah 65 nasabah untuk saat ini. Dan untuk strategi inovasi dalam melakukan edukasi pilah sampah, biar lebih menarik, kita memberikan kupon door prize seperti ini. Kita memberikan kupon door prize kepada nasabah, sehingga nanti setiap kali itu mereka menyetorkan mendapat kupon untuk ditukarkan dengan sembako. Dan juga kami menyediakan karung khusus untuk nasabah, untuk calon nasabah, sehingga mereka tidak akan kesulitan untuk mengumpulkan sampah ini. Dan mekanisme menabung ini kita mulai dari pilah sampah dari rumah tangga, kita mulai pisah. Setelah diedukasi, mereka memilah sampah rumah tangga dan kemudian diserahkan kepada bank sampah sesuai dengan waktu yang kami tentukan. Jadi untuk pilah penyerahan ini kita sudah sepakati dengan nasabah adalah setiap 1 minggu sekali. Sampah dan jelantah diserahkan. Setelah itu ditimbang, ya. Sudah jelas ya? Angge. Ya. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Ibu Yuni. Enggak Bu, betul sekali. Iya betul. Enggak betul. Suka. Betul sekali. Sekarang sudah total 65 nasabah dalam 3 kali sosialisasi ini. Oke, ini selain kita door prize, kita juga rencana ke depannya kita akan memberikan semacam life skill kepada ibu-ibu. Kita buat semacam hasil karya dari sampah yang terkumpul, tidak semua dijual. Contoh nanti botol plastik, bagaimana kita nanti merubah itu menjadi bentuk kursi dan sebagainya, sehingga nilai ekonomis itu akan lebih tinggi. Jadi kalau iya betul.
Nggih, betul. Jadi kita akan rencana ke depan memang kita adakan workshop untuk ibu-ibu bagaimana pembuatan barang-barang kerajinan yang bersumber dari sampah, seperti kursi dari botol aqua atau juga nggih, atau juga barang-barang bekas yang seperti ban itu juga kita bisa mempercantik taman karena untuk ban mobil atau ban sepeda yang tidak digunakan itu kan banyak dibuang juga. Jadi kita ya, betul betul, terima kasih. Nggih, betul. Untuk hal seperti itu kita memang rencana ke depannya juga ingin melakukan semacam semacam studi banding dengan beberapa bank sampah yang sudah mengolah limbah organik untuk jadi kompos. Karena kan hal seperti itu juga kita butuh bimbingan lebih lanjut, Ibu, karena ya bagaimana untuk pengolahan limbah organik kita masih butuh banyak belajar, butuh semacam studi banding ke sampah bank sampah lain yang sudah berkembang barangkali seperti itu. Oke, monggo Pak. Oke, jadi iya, ini untuk percontohan pertama kita pakai wilayah perumahan Bapak. Oke, jadi setelah kita survei lokasi beberapa lokasi ini kita akhirnya kita menempatkan di perumahan Green River ini karena ada beberapa tempat yang menurut kami strategis untuk perlengkapan. Oke. 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 Untuk menjangkaunya, jadi kita melakukan jejaring dengan beberapa pengurus PKK di wilayah kami untuk kami undang karena kan ini ada beberapa RT Bapak. Jadi anggota Fatayat yang berada di RT lain kita undang pengurusnya saja terlebih dahulu sehingga kita bisa diberikan waktu kesempatan untuk bisa mensosialisasikan bank sampah ini ke wilayah-wilayah RT lain yang di luar perumahan ini. Iya. Ada lagi Bapak? Oke, siap. Iya, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.